وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah sehat walafiat kita bisa kita tiba di musaji nangko dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan hari-hari yang kita isi, yang kita jalani, wa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah sebagai bekal bagi awak menghadap Allah nantinya. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan diterima Allah sebagai amal soleh. Yang amal itu yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah, kita tahu Bapak dan Ibu-ibu, amal itulah modal utama di awak menghadap Allah. Dan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita masing-masing. Yang kita lakukan itulah yang akan wak dapatkan. Nah, kewajiban kita ke dunia nangko beramal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah kawak beramallah kamu. Karena sungguh amal yang kamu lakukan itu akan dilihat oleh Allah. Orang-orang beriman menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Dan Allah Rasul mengetahui apa yang kita lakukan ini. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu fasaturaduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Belajar dari kisah umat sebelum kita, umat terdahulu. Maka kisah umat terdahulu diceritakan Allah dalam Quran sebagai pelajaran bagi awak bahwa kedurhakaan mereka kepada Allah, tidak berimannya mereka kepada Allah, tentu tidak beramal kepada Allah berakibat pada kehidupan mereka. Sudah banyak kita bahas di surat Hud, umat-umat yang dihancurkan Allah. Seperti pembahasan kita, ada beberapa kaum yang kini tinggal puing sejarah bagi awak. Hanya carito tinggalnya. Ada kaum Sadom dulunya. Ada suku Madian dulunya kan. Ada umat Nabi Nuh sebelumnya kan. Bahkan Fir'aun dan bala tentaranya juga ada kan. Di pada dasarnya Bapak dan Ibu-ibu, kisah umat sebelum kita, Thamud misalkan, kaum 'Ad misalkan, Madian, kaum Sadom yang sudah kita bahas itu sebagai isyarat bagi awak bahwa kedurhakaan mereka sebagai penyebab mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi awak hari kini pelajaran yang dapat wa ambil, yang hari ko Bapak dan Ibu kisah itu kita baca supaya jangan berulang kembali kisah yang sama dalam kehidupan kita umat Islam. Pembahasan kita pagi ini surat Hud ayat 100 sampai 105.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتسبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود صدق الله العظيم ذلك من أنباء القرى kata Allah di ayat yang ke-100 menceritakan itulah negeri-negeri yang kami kisahkan kepada engkau naqussu alaika, negeri-negeri yang dahulu pernah melakukan perbuatan yang salah. Ayat yang sebelumnya naqussu alaika, yang kami kisahkan kepada engkau. Ada negeri itu yang hancur tak ketemu lagi, yang ada negeri itu tinggal puing sejarah, dan ada yang masih berkelanjutan. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Allah sebenarnya tak zalim. Kok ada yang dihancurkan itu bukan karena Allah zalim ke mereka. Walakin zalamu anfusam, tapi sebenarnya mereka lah yang menzalimi dirinya sendiri kan. Sebab itu Allah katakan tentang kisah umat terdahulu. Dia Allah tidak zalim ke mereka, tapi mereka yang zalim ke dirinya sendiri. Kenapa? Karena perbuatan perilaku mereka itu mengundang murka Allah kan. Tiada bermanfaat sedikit pun bagi mereka sembahan yang mereka seru selain Allah. Kalau dihubungkan dengan kalimat kami tak menzalimi, maka Bapak dan Ibu-ibu, ayat kau mengingatkan bahwa perilaku mereka itu mengundang azab Allah, di mana mereka dihancurkan. Ada yang tidak ada lagi hari ini, tidak ada tinggal puingnya, habis ditelan masakan. Di waktu azab datang kepada mereka, dan sembahan itu tidak menambah kecuali kehancuran terhadap mereka. Begitulah azab Allah Tuhanmu apabila dia mengazab satu negeri yang berbuat zalim. Sungguhnya azab itu sangat pedih lagi keras. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang takut pada azab Allah. Hari kiamat itu suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya.
dan hari itu adalah satu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Dan kami tiada mengundurkannya, melainkan sampai batas waktu yang ditentukan. Kau Bapak dan Ibu-ibu, kaji awak kini membahas tentang penegasan dari Allah terhadap azab yang datang kepada umat yang berlaku zalim di masa terdahulu. Nanti awak kaji apa faktor terbesar kenapa umat-umat terdahulu diazab oleh Allah kan. Ini awak kaji sebelum masuk itu, kaji dulu tentang cerita tentang Musa sebelumnya. Karena itu adalah cerita bahagian akhir dari beberapa umat terdahulu yang diceritakan Allah kawa. Sehingga Bapak dan Ibu kalau boleh wak katakan bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang paling banyak disebut Allah dalam Al-Quran kan. Kata-kata Musa itu adalah kata-kata yang paling banyak disebut Allah dalam Al-Quran. Melebihi dari Nabi Muhammad, melebihi dari Nabi Sulaiman, melebihi dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Musa, Bapak dan Ibu-ibu, pada ayat sebelumnya 97 sampai 100 yang kita bahas kemarin, bahwa Nabi Musa diutus kepada kaumnya. Walaqad arsalna Musa biayatin sultanin mubin ila Fir'aun. Kami utus Musa kepada kaumnya dengan ayat-ayat kami wasultanin mubin, dan dengan mukjizat yang nyata. Di Bapak dan Ibu-ibu, kemana dia utus? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, wa mala'ihi, dan kepada kelompok dan kaumnya, kepada pembesar-pembesarnya kan. Di Bapak dan Ibu-ibu, jelaskan Allah dalam ayat itu bahwa ternyata Nabi Musa adalah nabi yang diutus kepada penguasa zalim ketika itu yang bernama Fir'aun kan. Sehingga Bapak dan Ibu, kata para ulama, kisah Musa adalah kisah yang paling banyak diungkap Allah dalam Al-Quran, melebihi dari para nabi dan rasul yang lainnya. Barangkali diungkap Allah 136 kali kalau kita lihat kata ijtihad ulama. Yang kedua Nabi Ibrahim 69 kali, Nabi Yusuf 58 kali, Nabi Isa 55 kali, Nabi Nuh yang sudah kita bahas 43 kali, tiba di Nabi awak 25 kali kisahnya. Sementara penyebutan nama Nabi Muhammad hanya beberapa kali saja, ndak habis jari nalimur kan. Karena itu Bapak dan Ibu-ibu, kisah yang diungkap Allah dalam Al-Quran itu dalam ayat yang wak bahas tadi menjadi pelajaran bagi awak. Kenapa Nabi Musa banyak diungkap Allah? Kata para ulama minimal ada 2 alasan. Kurang perlu dijawab. Kenapa Nabi Musa disebut oleh Allah dalam kisah yang sangat banyak, yang melebihi dari kisah umat-umat atau rasul yang lainnya? Pertama Bapak dan Ibu-ibu, adanya hubungan erat antara syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Muhammad kan. Itu satu. Diadu hubungan erat antara ajaran yang dibawa di Nabi Musa dengan ajaran yang disampaikan di Nabi awal. Karena kita tahu Bapak dan Ibu-ibu, Nabi Muhammad adalah Nabi penyempurna syariat sebelumnya. Kalau begitu, karena punya penyempurna, agama syariat sebelumnya belum sempurna. Syariat yang dulu belum sempurna, maka syariat yang dibawa di Nabi awal adalah syariat yang sempurna. Maka Nabi kita Nabi Muhammad al-Islam, agama yang beliau bawa adalah agama yang sempurna.
Sehingga ibu-ibu dan bapak, bahwa ada hubungan erat antara ajaran Nabi Musa dengan ajaran yang dibawa di Nabi Muhammad. Misalkan ajaran taubat itu ada dalam Quran kan. Di umat Nabi Musa, bapak dan ibu-ibu, kalau perintah mereka bertaubat sama aja awak. Cuman modelnya saja yang berbeda. Bahwa syariatnya berkelanjutan, iya kan. Sehingga ajaran yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Musa ke umatnya, itu bapak dan ibu-ibu juga disampaikan ke umat Nabi Muhammad. Tapi bagi umat Nabi Musa alaihissalam, kalau mereka ingin bertaubat, pilihannya hanya bunuh diri kan. Jadi kalau inginnya taubat nasuha, bunuh dirinya. Tapi bisa jadi ada untungnya ibu dan bapak. Kalau orang taubat seperti umat Nabi Musa, nyobunuh dirinya, kan selesai masalah kan. Dibunuhnya dirinya, sudah itu tidak ada lagi bapak dan ibu-ibu dosanya kan. Dan kalau mati dalam keadaan tanpa dosa kan. Dia taubat entah terima entah tidak kan. Lah ibu-ibu nan yakin taubat ibu-ibu lah diterima Allah. Tapi yo mana yakin gua lihat dong. Artinya lah nol dosa wak lah ya dong. Kalau umat Nabi Musa jelas. Kalau nyo tobat bunuhnya dirinya, jelas kan? Oh, kan? Begitu syariatnya bapak dan ibu-ibu kan. Artinya kalau orang berdosa dengan nyobunuh diri, minta ampun sama Allah, nyobunuhnya dirinya, sudah selesai, tidak ada lagi. Nah, kalau mati, meninggal dalam keadaan masuk surga, kan aman kan? Tapi dia awak kada tahu do tobat wa diterima Allah atau ditolak kan. Makanya dalam surat At-Tahrim misalkan di surah Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah, iyo bana taubatkan. Kan begitu kan? Ditubu ilallah taubatan nasuha, seriuslah minta ampun sama Allah kau akan. Jadi ketika Allah sebutkan tubu ilallah taubatan nasuha, taubatlah serius kepada Allah, maka perintah kawa bapak dan ibu-ibu supaya awak seriusi minta ampun sama Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum. Mudah-mudahan, kalau Allah mudah-mudahan, berbeda jo mudah-mudahan awak kan. Ya. Boleh jadi bapak dan ibu-ibu, kalau mudah-mudahan awak, kadang yo kadang tidak. Ke pasar awak beko siang ya, mudah-mudahan. Atura gua gitu kan. Kanu antar bisa jo indak kan. Tapi bapak dan ibu-ibu, kalau Allah yang sebutkan pasti mudah-mudahnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa yang kamu kerjakan. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan dirimu ke dalam surga. Bagi siapa? Bagi orang yang tubu ilallah taubatan nasuha nyokarajokan perintah itu. Bagi orang yang melakukan taubatan nasuha, itu yang didapatkan. Amko satu bapak dan ibu-ibu, syariat Nabi Muhammad merupakan kelanjutan melanjutkan syariat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam, meskipun ada beberapa yang berbeda kan. Yang kedua bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, alasan itu menjelaskan bahwa Nabi Musa disebut dalam Al-Quran karena banyaknya cobaan yang kesengsaraan yang dialami oleh Nabi Musa mirip dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad.
Dikoi ibu dan bapak. Jadi yang dialami di Nabi Musa yang cobaannya sangat berat itu jadi alami mirip dengan yang dialami di Nabi Muhammad. Kalau baca jalan hidup Nabi awak rasanya banyak dinyoyang. Aku perjuangannya yang luar biasa yang kira-kira bapak dan ibu-ibu sangat berat cobaannya kan. Samo jo Nabi Musa kan. Sampai inyo gumbalo kambiang bagaikan. Barang Tuhan. Sampai inyo mesti berjuang melawan penguasa tirani yang luar biasa pada ibu-ibu yang tak tangguang-tangguang dihadapi nyodo orang yang pada saat itu berkuasa mampu peraturan siana melayakan anak laki-laki dabiah kan. Barik perjuangannya kan. Kata para ulama, dua alasan ko ibu dan apa-apa paling tidak. Kenapa Nabi Musa alaihi salam adalah orang yang paling banyak kisahnya disebut Allah dalam Al-Quran melebihi dari Nabi dan Rasul yang lain. Nabi awak Nabi Muhammad bisa dihitung jari kisahnya. Tak banyak nama beliau disebut. Kalau dikumpulkan kisahnya, jauh tak sebanyak kisah Nabi Musa yang diungkap Allah dalam Quran kan. Maka yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam yang sangat luar biasa cobaannya. Bapak dan ibu-ibu dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cula Nabi awak lahia lun punyo, ndak tahunya si ayahnya. Alun berusia balik, amaknya lah meninggal. Pindah dari satu tangan ke tangan lain sampainya remaja, sampainya dewasa, hidupnya begitu. Sebegitu berat perjuangan Nabi awak dan sama dengan yang dialami oleh yang dirasukan oleh Nabi Musa alaihi salam kan. Sehingga jamaah rahimakumullah, kata para ulama bahwa pengungkapan banyaknya kisah Nabi Musa alaihissalam supaya menjadi kisah bagi awak, supaya ambil pelajaran hikmah bagi awak. Bahkan kisah Nabi Musa itu menghibur hati Nabi awak bahwa nabi sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya juga mengalami hal yang sama para sayanya seperti yang engkau alamikan. Kira begitu. Karikatnya bermasalah, banyak bermasalah. Coba ibu dan bapak lihat kisah Nabi Musa, betapa perasaannya sampai remaja. Sama jo Nabi awak, betapa perasaannya sampai usia remaja. Begitu terus bapak dan ibu-ibu. Di kisah peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam sama dengan yang dialami oleh Nabi awak. Yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penderitaannya sama dengan apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam sebelumnya menghadapi masyarakat yang sedang bermasalah. Maka Bapak dan Ibu-ibu, kalau boleh kita katakan dari kisah itu tentu pelajaran bagi awak betapa perjuangan Nabi Musa alaihi salam adalah luar biasa kan. Aku nang gitu sampaikan minggu kemarin penegasan ke awak. Sehingga kalau sambungkan betapa Nabi Musa alaihissalam perjuangan yang sangat berat yang dialami di Nabi awak, sehingga penyebutan Nabi kisah Nabi Musa lebih dari 100 kali dalam Al-Quran kan. Itu berkaitan dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Satu, beliau bisa ngomong langsung dengan Allah, sehingga dikenal dengan kalamullah kan. Wa kallamallahu Musa taklima. Di bahasa awaknya, dia pandang ngecek langsung kan. Sampai baitunya Allah kan. Wa kallamallahu Musa taklima. Itulah yang membedakan berbicaranya Nabi Musa dengan nabi-nabi yang lain kan. Pengungkapan kisah banyaknya Nabi Musa alaihissalam sebagai isyarat bagi awak bahwa Nabi Musa alaihissalam
patut jadi contoh bagi awak. Kisahnya menjadi istimewa bagi kita karena beliau sangat istimewa dalam perjalanan. Kita ingin cerita Nabi Sulaiman tidak banyak kan? Kita ingin cerita Nabi Harun misalkan, tidak banyak sebut dia. Kita dengar misalkan cerita Nabi Ayub misalkan, tidak banyak. Padahal pada ditanyakan banyak kan. Tapi kita ketika baca itu tentang Nabi Musa alaihissalam, seperti Allah kuli'i jalan hidup beliau. Ya. Hanya di masa beliau orang yang memiliki kekayaan yang diabadikan. Yang bapak dan ibu-ibu kekayaannya tu jadi pameo bagi awak sampai kini, harta karun. Berhadapan dengan orang yang memiliki kekayaan yang sangat banyak tapi tidak pandai terima kasih sama Allah. Sehingga jadi abadi dalam surat 28 Al-Qasas misalkan. Qarun itu sebenarnya orang sangat dekat dengan Nabi Musa dari sisi, tapi Qarun itu baga, durako ke Allah. Sehingga di tengah-tengah ayat 77 misalnya surat Al-Qasas itu diingatkan Allah dalam konteks cerita tentang Qarun di zaman Nabi Musa. Bapak dan ibu-ibu, diingatkan kawa ajan serman Qarun lah kan. Carilah kehidupan akhirat. Jangan lupakan nasibmu di dunia kan. Itu letaknya di tengah-tengah ayat cerita tentang Qarun kan. Jadi kalimat wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya misalkan. Itu letaknya di tengah-tengah cerita tentang Qarun kan. Di tengah-tengah ayat yang menjelaskan tentang peristiwa ada umat di masa Nabi Musa alaihissalam. Mereka adalah memiliki anugerah Allah, Allah anugerah yang sangat banyak, tapi tidak pandai terima kasih kan. Aku nak simpulkan di ayat 100 sampai 104 nanti yang sebenarnya penyebab datangnya musibah kaum umat sebelumnya, yang jalih kisah-kisah yang sebutkan itu kaum Thamud, kaum Ad, kaum Madian, kaum Sadom, itu umat-umat yang kini jadi bahan bacaan bagi awak. Cerita itu jadi cerita yang awak sampaikan ke anak cucu kita. Cerita yang disebut oleh Allah itu jadi pelajaran bagi awak, karena memang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang merinci lebih dari 10 bangsa sebelumnya sudah dihancurkan Allah. Tapi bagi awak menjalih bapak dan ibu-ibu bahwa umat terdahulu dihancurkan Allah bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Dia ada 5 keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ikulah bapak dan ibu-ibu, kalau kita lihat wajar memang bahwa Nabi Musa alaihissalam disebut umat, kaum atau nama kisah yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimatnya kau misalkan, kita ambil aja contoh misalkan keteguhan menghadapi penolakan dari berbagai sumber kan. Apalagi dari Fir'aun, termasuk dari umatnya. Jadi kalau ketolik keistimewaannya, kemampuannya menghadapi umat yang sangat luar biasa. Kemampuan itulah bapak dan ibu-ibu yang jadi penyemangat bagi Nabi Muhammad SAW, bahwa kalau boleh dikatakan alun sabara yang wa alami dibandingkan dengan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Kira-kira begitu kan? Ya kan? Nabi awak gembala kambing, Musa juga begitu. Nabi kita, bapak dan ibu-ibu, dia amanahkan ketika di usia yang masih sudah gembala kambing ibu dan bapak. Walaupun sebenarnya ibu dan bapak, kalau lihat karakter kambing itu kan berbeda jo ayam misalkan, berbeda jo sapi, jo jawi misalkan, berbeda jo kabau kan.
Sehingga hikmah dia awak mengambil, kini ada orang mengambil hikmah. Kenapa Nabi awak tidak gembala unta kan? Tapi Nabi gembala kambing kan? Tanya tahu mari perjuangan menggembalakan kambing kan? Melebihi bariknya gembala unta. Unta tu kalau nyawi ibu dan bapak, awinya bawalah ke tempat minum, ataan misalkan setengki gadang tua, habis dinya kan? Karena punya penyimpanan kan? Jadi tidak ribet seperti menggembala kambing kan? Kalau nyo makan, sangke banyak makan. Nyo punya kantong yang mereka bisa diansu-ansu nyo makanan kan? Makan tu nyo makan kan? Ya. Dia kan amuah dah kan? Oh, sedang sibuk mana? Makan agak 2 pariwak kan? Tu simpan selu, ansu-ansu sek-sek. Nah, dia awak kata kan? Kan? Dia awak sibuk go makan sen minggu datang leh. Kalau minum anda bisa awak seperti onta kan. Kenapa onta jalan di padang pasir? Kalau seandainya papa dan ibu-ibu ndak punya itu mana rasanya? Marasanya kama ia kadi cari padang pasir kau nak kadi minum ndak do kan. Makanya punya kantongnya ketika nyawi minum seketik kan. Kan hebatnya tu kan. Dia susah seketik. Kenapa Nabi awak tidak gembala onta, gembala kambing kan? Padahal onta itu memiliki keistimewaan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tak perhatikan bagaimana onta diciptakan? Ya kan dalam surat Al-Ghasyiyah kan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Disebut Allah ibilnya langsung kan. Apa kamu tak perhatikan bagaimana onta diciptakan? Wow, istimewa sekali kan. Istimewa sekali kan. Tapi Nabi disuruh di gembala kambing. Ada yang sebut hikmah tentu. Kenapa Nabi gembala kambing? Karena kambing tu perangannya luar biasa kan. Makanya wajarnya dikorbankan kan. Ya kan? Kambing itu makhluk yang tak pernah mandi-mandi. Entah kok kambing 5 suku, tak tahu baru. Secara umum namanya kambing makhluk yang tak ada mandi-mandi kan. Sehingga kalau ada suami yang malah mandi, kan itu bininya kan. Alah bong kambing udah. Kalimat itu keluar kan. Kena malah mandi. Kambing itu ibu dan bapak makhluk yang sulit diaturkan. Ya kan? Taklah di muka, sipaknya kan. Tak di belakang, awal di tanduknya kan. Akhirnya itu lah karakter umat kan. Yang di masa dilataan itu nasihat. Kambing bapak dan ibu makhluk yang jarang mandi, yang malih mandi, yang maknanya ujung umat Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Muhammad. Begitu malihnya membasuh rohaninya kan. Akhirnya itu hikmah yang ditanggung. Jadi kalau kita lihat kepada ibu-ibu dari perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam adalah hal yang sangat luar biasa. Kalau boleh wak simpulkan bapak dan ibu-ibu, kenapa umat terdahulu dihancurkan oleh Allah? Kita ambil dulu beberapa kisah yang sudah kita bahas. Satu, secara umum semua umat terdahulu itu sebab mendasarnya adalah karena mereka durhaka kepada Allah dan mereka tak menjalankan syariat Islam, syariat Allah kan. Kaumnya syirik misalkan, kaumnya murtad misalkan, kaumnya kafir, lah diajak ke agama ndak jo namu ado. Aku sebab yang mendasarkan. Jadi kesyirikan satu umat atau kekafiran satu umat bisa bapak dan mendatangkan murka dan azab Allah. Baru ada tambahnya ke yang lain. Misalkan kita ambil kaum Madian, mereka di samping tak mau menegakkan syariat, melawan perintah Allah, di samping itu mereka mempermainkan
timbangan dan takaran. Tapi orang yang mempermainkan takaran dan timbangan itu karena agamanya sudah takut. Di orang yang mempermainkan perdagangan itu karena agamanya yang tidak kuat, tauhidnya yang rusak, Islam atau agama Allah yang sudahnya tinggalkan. Kita ambil misalkan kaum Sadom misalkan. Mereka bapak dan ibu-ibu sudah mempermainkan syariat Allah dalam hal hubungan sosial antara sesama manusia kan. Sehingga tak berlaku lagi pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Di awal surat An-Nisa ayat 1 misalkan dikatakan Allah, kamu berkembang biak dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari itu dari Nabi Adam dan Hawa berkembang biaklah banyak laki-laki dan perempuan. Allah sudah sebutkan begitu. Sehingga sunnatullah bahwa yang jadi pasangan itu adalah nisa, rijal wa nisa. Kaum Sadom itu yang nyurusak bapak dan ibu-ibu. Sehingga jamaah rahimakumullah, datangnya azab Allah karena mereka mempermainkan hukum sosial. Laki-laki dan perempuan tidak lagi saling suka sama suka, tapi laki-laki lah suka ke laki-laki pada si coba itu kan. Banyak lagi kisah bapak dan ibu kaum Tsamun, kaum 'Ad ya. Yang mereka bapak dan ibu-ibu mereka sudah mempermainkan hukum Allah dan banyak penyebab umat-umat terdahulu dihancurkan Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita ingatkan beberapa sebab, tapi yang jaleh satu sebab utamanya mereka sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tafsirkan ayat yang kita bahas pagi kini, ayat 100 sampai 100. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika min amba'il qura." Itulah di antara berita-berita besar. Anba itu berita. Orangnya nabi, orang menyampaikannya. Kok anba? Nabi, jamaknya anbiya, para nabi. Beritanya samanya amba. Di naba atau anba itu berita besar. Yang berbeda dengan khabar yang juga bermakna berita. Kalau anba itu atau nabi orang menyampaikannya adalah berita yang sangat besar. Makanya dalam surat An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim. Naba kan. Dzalika min amba'il qura, itulah berita besar tentang negeri-negeri. Jamaknya qura, negeri-negeri yang dulu. Naqussu alaika, yang kami kisahkan kepada engkau Muhammad. Dia Allah sudah sebutkan, kalau boleh wak sambungkan dengan ayat yang wak bahas sebelumnya kemarin, yang ditutup dengan kisah Nabi Musa. Itu kata Allah, itulah kisah-kisah. Ada qaimun wa hasidun. Ada yang masih bertahan, ada. Tapi ada yang sudah tinggal puing-puing sejarah yang tidak ketemu ledo. Abih masyarakatnya. Dan ternyata hari ini itu bapak dan ibu-ibu kan. Kalau pergi ke Makkah kan ada pergi umrah kadang-kadang ada yang menawarkan, mai kita pergi ke negeri A misalkan, yang di situ sudah dihancurkan. Pergi ke negeri Madian yang dulu di situ hidup kaum Madian dan Syuaib misalkan, bayar sekian ratus rial misalkan untuk pergi ke situ. Ada yang menawarkan jasa begitu.
Tapi awak sekedar tuju itu kampungnya. Tidak boleh awak lama tinggal di situ. Jangan selfie situ. Hai guys, Madian. Kenapa tidak boleh? Karena awak bapak dan benci dengan perilakunya. Bahwa ada bangsa Arab dulu yang kini sudah hilang kaumnya. Menjadi catatan sejarah bagi awak kini. Sekedar peringatan di awak. Dzalika min anba'il qura naqussu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Itu poin pertama dalam tafsir dijelaskan bahwa umat terdahulu itu ada yang dihancurkan, ada yang masih ada tinggal sejarahnya. Yang jelas di awak kini bahwa cerita dalam Quran itu benar adanya. Berbeda dengan kisah yang dibuat orang. Yang hari ko bapak dan ibu-ibu selalu diperdebatkan. Ini kan bulan Juli kok, tiba di bulan September, boh lo balik tu. Betulkah kisah G30 SPKI seperti dalam film yang selalu kita tontonkan? Adonan ingin mengatakan iko adalah pelecehan dan seterusnya. Iko kisah yang sudah dipermainkan. Karena kisah itu menjadi kisah, dia adonan menceritakan kan. Sejarah itu ada, dia adonan mencatat, dia adonan menulisnya, dia adonan menceritakan kan. Itu jadi sejarah kan. Di mana awak tahu ada sejarah di Ponegoro misalnya. Dia adonan mencatat dulu. Dia adonan membuatnya, adonan mengisahkan. Tapi condonglah kisah orang terdahulu, tidak ada diceritakan orang. Habis saja kan. Kenapa awak tahu misalkan ada cerita maling kundang? Dia ada yang menceritakan. Tapi apakah maling kundang itu benar adanya? Diperdebatkan orang. Asamojo awak kini ketika awak mendengar cerita yang dalam hidup awak dalam Indonesia sangat banyak terjadi. Ketika sampai bulan September besok G30 SPKI itu, nah, kalau dulu awak kan kalau di masa Soeharto kesannya kue wajib tonton kan. Kalau tibola 30 September malam tu membuatnya kopi untuk nonton juga. Bagaimana kezaliman yang dibuat di orang, kezaliman yang dilakukan oleh sekelompok orang yang membunuh tentara Indonesia yang luar biasa. Tapi yang namanya kisah sejarah itu sesuai dengan pelakunya dan orang yang menceritakan. Berbeda dengan anba'il qura naqussu 'alaika. Yang Allah sebutkan dalam Quran itu pasti terjadi dan benar adanya. Ibu-ibu jangan ragu, betulkah ada kaum Madian yang seperti itu? Betulkah Syuaib ada? Betulkah memang ada kaum Saleh? Betulkah ada kaum Ad? Betulkah ada kaum Sodom dengan Nabi dan Rasulnya sekalian? Bagi awak wajib meyakini benar adanya. Kemudian ayat yang ke-100 kata Allah, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Allah tak menzalimi mereka kan. Dia Allah mengazab mereka, bukan Allah dalam rangka menzalimi mereka, tidak kan. Mereka tidak dizalimi oleh Allah. Tapi Bapak dan Ibu-ibu, walakin zalamu anfusahum, tapi mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Maka cerita tentang umat Islam ada 3 levelnya dalam surat Fatir misalkan, surat ke-35. Dikatakan Allah, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Nomor 1 paling rendah, faminhum zalimun li nafsihi. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba kami yang terpilih. Ada 3 level umat itu. 1 yang paling rendah, zalimun li nafsih, orang yang zalim ke dirinya sendiri. Zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Di kaum Sodom Bapak dan Ibu-ibu, bukan Allah ingin menghancurkan dia, tapi karena inyolah yang berlaku zalim, yang mengerjakan pekerjaan yang tidak benar.
Sama dengan Fir'aun lah segala cara dia didatangkan Allah kainyo, bahkan diutus di Allah orang yang menunjuknya ke jalan yang benar, lalu di rumahnya joinyo tinggalkan. Tapi tidak jauh berubah kan. Apa caranya leh? Atandonyo mereka sebenarnya sedang menzalimi dirinya sendiri, bukan Allah yang menzalimi mereka. Karena itu tiada bermanfaat sedikit pun pada mereka sembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena banyak bapak dan ibu-ibu, kalau baca sejarah bahwa sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai hari kini, perilaku syirik dan kafir itu berlanjut taruhkan. Dan ikulah faktor utama datangnya azab Allah yang mengazab mereka karena mereka menzalimi dirinya sendiri kan. Apa bentuk kezalimannya? Seharusnya nyo selamat kan. Alah ada nabi nama jan, ayo awak ke jalan yang benar, ayo beribadat, awak jauhi sembahan selain Allah. Tapi nyo ndak namu ada, kata Allah. Tiada bermanfaat sedikit pun sembahan yang mereka seru selain Allah kan. Kan tak ada gunanya menyembah selain Allah, karena sembahan itu tak memberikan manfaat untuknya. Dan sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Itu sebagai syarat bagi awak bapak dan ibu-ibu bahwa kezaliman yang mereka lakukan dalam bentuk menyembah selain Allah itu sebagai faktor datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bisa yang Allah membeda jo antara umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi awak, kalau nyo salah bapak dan ibu-ibu, masih ditahan azabnya untuk selanjutnya. Tapi kalau umat terdahulu bapak dan ibu-ibu, nabi-nabi terdahulu dikandung azab Allah, lah panik dan ya Allah, ancuakan seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam kan. Begitulah Allah mengazab. Apabila mengazab satu penduduk negeri yang berbuat zalim, sungguhnya azab Allah itu sangat pedas, sangat pedih, lagi sangat keras. Kau sebagai isyarat bagi awak bahwa azab Allah ke umat di dunia itu perskot lah. Kalau boleh kita katakan itu sebatas pemanasan azab akhirat. Apakah orang yang diazab karena perilaku salahnya di dunia mengakibatkan tidak diazab lagi di akhirat? Tidak. Itu tidak mengurangi. Itu sebagai peringatan bahwa orang-orang melakukan kezaliman itu, maka mereka mendapatkan azab yang lebih pedih dari apa yang dirasakan di dunia. Kenapa kok umat Nabi Muhammad tidak mengambil ibrah dari penyebab kehancuran umat terdahulu gitu? Ya. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia. Bagi awak sebetulnya yang mesti awak sadari bahwa setiap ada jalan yang benar, pasti ada pilihannya jalan yang salah. Maka dalam surat Ad-Dahri yang acuk dibaca di imam di pagi Jumat misalkan, hal ata 'alal insan hinu minad dari lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali fajanna inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Sebenarnya ibu dan bapak, Allah sudah tunjukkan kawa pilihan jalan yang benar kan. Di jalan kau lah haduk dan kau tampuh tu lah. Kata Ibnu Sirin, ketika ada orang ingin melakukan perbuatan baik, maka ada musuh yang membuat mereka terjerembab, tak jadi mengikut-ikutkan. Apa itu musuh dari dalam hawa nafsu kan? Kalau baca kisah yang dulu itu kan apa susah doanya tu? Contoh, komedian misalkan mempermainkan timbangan jotakaran. Itu kan dan apa su ingin dapat labu gadang kan?
Jadi musuh pertama kata Ibnu Sirin dari dalam awak. Kan? Dari dalam kan. Yang kedua adalah musuh dari luar itu setan kan. Apakah setan dalam bentuk makhluk turunan dari jin atau setan dari kalangan manusia? Itu musuh Bapak dan ibu-ibu kan. Bukan ke surau ada gini kan. Atau tangannya di suami kan. Asal surau aja deh. Di rumah salah. Itu setan suami itu kan. Ya kan. Ibu-ibu menutup aurat berjilbab kan. Alah, kain saruang untuk kain saruang saya. Mode artis tu lah boy tuan bu yang kata lingo kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan suami itu kan. Dan itu tetap ada tu ibu-ibu sampai kiamat kan. Kalau nyoba nanti lah itu apakah puruan orang kasarugo kan. Yang ketiga orang kafir ibu-ibu. Orang kafir itu musuh tu. Dia tidak pernah berhenti dan tidak pernah reda sanang kawa sehingga mengikuti mereka kan. Pertanyaannya, kenapa kok umat Nabi Muhammad tidak mengikuti? Karena ada musuh tadi itu kan. Dan tak ada dalam sejarah umat manusia seluruh umat manusia itu taat ke Allah sadonyo kecuali ketika Nabi Adam dan Hawa kan. Dia berdua sebaru kan. Piti bola nak cucunya ke bawah. Nabi Adam baru cie sewa baru alun ado sungai puale kan. Alun ado sih kalau. Itu saya cie keluarga alat terjadi kedurhakaan kan. Jadi kalau pertanyaan kenapa umat Nabi Muhammad tidak mengambil ibrah pelajaran untuk kita dari kisah umat terdahulu. Awaklah corong-corongnya ibu-ibu dan apa-apa nama nyampaikan ke orang kan. Apalagi dalam konteks kehidupan berdakwah ibu-ibu. Dakwah itu ujungnya tidak memastikan orang berubah. Tapi dakwah itu hanya memastikan syariat sampai ke inyokan. Itu dah. Awak tidak memastikan orang ketika bara banyaknya khutbah Jumaat panua sama saji kau kan. Dari wajah kalau kami khatib, dari wajah orang yang mendengar tu banyak tipenya. Ada tipe orang yang bangih ke khatib kan. Lamu amik khutbah kan. Ada tipe orang yang ketika khutbah tu apa? Pokoknya nyo istirahat sebentar kan. Sehingga carinya tonggak kan. Cari dinding kan. Sangaja aku lalu karena Allah kan. Ada yang pada itu. Nyo kan nyambung beko karajo balik kan. Kok istirahat setengah jam kan. Ya kan. Mana ada memang apa-apa yang memang mana dia ada apa-apa yang lebih blank kosong wajahnya kan. Model-model kesel kan. Betul ndak ada panganannya tu kan. Adanya tu ibu dan bapak kan. Jadi kalau itu yang musuh yang tiga nang kadang tadi tu kan. Makanya apa-apa ketika di luar galak-galak masuk pintu Jumaat, kuok langsung kan. Itu tadi kan. Iya, kalau kami khatib nampak orang sadonya kan dari wajah orang tu. Ada ibu dan bapa yang khutbah bangi senyum ke khatib kan. Bangi itu ternyata ibu namanya kah yang disampaikan itu, yang khatib yang menyampaikannya berbeda jo guru yang yakini benar guru itu kan. Karena di nyoba guru mesti ke surang guru kan. Di surau ndak ada do, asal aja ditampai nanado dulu kan. Tapi nyobangi mengkawak kan. Tahu awak kan. Karena di nyo bayi limoko mesti pakai sanad kan. Mesti sambung ke Nabi kan. Jalih sanadnya. Jadi kalau ibu-ibu salat mesti salatku dari guru nan jalih pakai sanad sampai ke Nabi kan. Ada catatannya. Habananya diambil kalau mau catat kan ada berajanya parabe seno. Sobok lo kan Nabi itu kan dapat catat di salam monggo kan. Kalau di nyo kan dicatat gurunya seno sampai ke Nabi kan. Di kalau nyo salat persis seperti Nabi salat. Kalau ndak di guru nan soranggo ragu baru kan. Bayangkan kalau gurunya kau nak masuk neraka. Abondo-pondoh lan sadolahnya kan. Tuh. Hariku sudah mulai kelompok itu muncul di tengah masyarakat kan. Kalau nyo mengaji mesti ke surau itu Kalau ndak di surau tu ndak boleh atau gurunya ilmunya dikeragui kan. Ke situ kan.
Oh mengaji satu surah kalau guru yang lain rahminya kan. Sampai dari pekumbuah ke datang ingkin kan hebat tuh kan. Dari pekumbuah ke menjadi jamaahnya pergi mengaji ibu dan kan hebat tuh. Awak mengaji tidak pernah urang saja bodoh kan. Nak ngaji kan. Kiranya kelompok yang itu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa umat Islam tak mengambil ibrah? Karena yang tadi kan. Tugas awak memastikan agamaku sampai. Tidak memastikan bisa berubah kan. Karena perubahan itu hanya milik Allah kan. Awak hanya orang dapat hidayah itu tinggal dinyo mengelola leh. Bagaimana hidayah itu bisa nyo kelola dengan baik sampai ke inyo kan ya kan. Tidak usah jauh-jauh di awak saja di lima suku. Saya kata yang buat donan seroman tu kan. Ya kan. Karena orang berjumak kati jumain apa? Lengah-lengah saya. Itu orang tahu saya. Ada yang kau tuah tu ibu dan bapak memang itu tadi kan. Nah, sudahnya masuk masjid, nya mana kuasa dia kan? Abe, kau laka jumain orang jago, lala jago. Anda lo bawa luak ke sekolah kang dah. Azallahu Allahu Akbar kan. Itu ya, kira-kira begitu. Allah tu sangat tujuannya. Dan mereka manfaat kau kisah yang awak bahas dan pada pertemuan selanjutnya dengan awak sampaikan dengan persoalan yang lain. Terima kasih dan Allah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.